Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tabligh bersama istri saya Monik Ani Putra, bersama suami saya Bagus Ani Putra. Ya, hari ini istri saya akan mengisahkan tentang seorang laki-laki dan koin yang peok. Baik, ada seorang suami yang pada hari itu suntuk berat karena uang nggak punya, tapi kebutuhan dapur terus mendesak dia, dan sang istri pun menagih uang untuk membayar beberapa hutang. Maka sang suami tadi keluar dari rumah sekedar menyegarkan pikiran dan juga mencoba mencari rezeki, mungkin dia bisa pulang membawa sedikit uang. Ketika dia sedang berjalan sendiri, lalu tiba-tiba tidak sengaja kakinya kesandung sebuah koin. Koin itu koin kuno, tapi sudah peok. Ya, koin itu memang koin kuno tapi sudah peok. Lalu dipungutlah koin itu oleh sang lelaki tadi. Lalu, wah, dia berpikir mungkin koin ini bisa diuangkan di bank. Maka dibawalah koin tadi ke bank. Nah, ketika sampai di bank, maka oleh petugas banknya mengatakan bahwa, Pak, kalau koin seperti ini tidak bisa diuangkan di bank karena koin ini terlalu kuno. Mungkin koin ini akan lebih berharga dan bisa dirupakan menjadi uang apabila dijual ke seorang kolektor. Akhirnya si bapak tadi bertemu dengan seorang kolektor lalu menjual koin ini. Sang kolektor membeli koin peok ini tadi dengan harga 300.000. Lumayan. Lalu dia pulang dengan hati yang gembira karena dia bisa membawa uang 300.000 tadi. Kemudian sambil pulang dia berpikir, iya ya, bukankah istriku tidak punya lemari baju? Maka aku ingin mempersembahkan atau mewujudkan 300.000 ini menjadi sebuah lemari baju yang indah untuk istriku. Lalu dia datang ke sebuah orang penjual kayu, gitu ya. Lalu dia memilih kayu yang terbaik dengan uang 300.000 tadi. Kemudian dia memanggul kayu tadi menuju rumahnya. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang bapak-bapak yang memiliki usaha membuat furniture, membuat perabotan dari kayu. Dia berpikir, wah, si bapak ini membawa kayu, tapi kualitas kayunya kok bagus-bagus ya. Kemudian dia menegur si lelaki tadi, Pak, apakah kayunya boleh saya beli? Jangan, ini kayu mau saya pakai untuk membuat lemari, karena istri saya tidak punya lemari, saya ingin membikinkan lemari. Loh, kalau gitu akan saya ganti dengan lemari, karena saya ini adalah pembuat perabot. Saya punya lemari, harganya mahal. Kalau dijual biasanya 2 juta. Mau enggak? Ketika melihat bentuk lemari yang ditawarkan tadi, wah, memang indah sekali. Akhirnya, ya sudah, kayu ini silahkan Anda ambil. Akhirnya dia pulang membawa lemari yang bagus tadi. Ketika perjalanan menuju rumahnya, dia bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu ternyata kepingin sekali dengan lemari yang dia bawa tadi. Lalu ibu-ibu tadi mengejar si lelaki tadi sambil menawar lemari tadi. Pak, lemari Anda indah sekali. Bolehkah saya beli lemari ini? Jangan, ini lemari untuk istri saya. Saya kepingin mempersembahkan lemari ini untuk istri saya karena istri saya nggak punya lemari, katanya gitu. Sudahlah Pak, untuk saya saja, akan saya beli dengan harga tinggi, 10 juta sudah. Baiklah kalau begitu. Dia lalu berpikir, bukankah istrinya membutuhkan banyak uang untuk makan sehari-hari dan membayar utang? Lalu kemudian diberikanlah lemari tadi, ditukar dengan uang 10 juta. Nah, ketika si lelaki tadi dalam perjalanan pulang sambil membawa uang segebok yang nilainya 10 juta tadi, tiba-tiba di jalan dia dirampok oleh seseorang. Uangnya semuanya hilang, raib dibawa sang perampok. 10 juta hilang. 10 juta hilang. Nah, kebetulan istrinya mengetahui hal itu.
saat suaminya dirampok. Maka dia dengan tergopoh-gopoh mendatangi suaminya sambil bertanya, "Pak, apa yang dirampok?" Karena dia bingung bahwa suaminya nggak punya uang. Lalu apa yang dirampok oleh perampok tadi? Sambil tersenyum, suaminya mengatakan pada sang istri, "Tenanglah Bu, yang dirampok tadi hanyalah sekeping koin yang sudah bengkok atau peok." Nah, kira-kira itulah cerita yang mungkin syarat sekali dengan pesan moral yang Ya, akan dijelaskan oleh Ya. saya. jadi keluar rumah nggak ada uang, Gak ada uang. ya, nemu koin peok, kemudian bertukar Sampai 300.000 10 juta. sampai 10 juta sampai Hilang lagi. hilang lagi. Ini mirip dengan kehidupan kita, dulur. Saya tanya, dulur, siapa di antara kita yang lahir sudah pakai baju? Ngeri ya. Nah, ada yang lahir sudah pakai baju, atau tidak ada yang lahir sudah bawa Pakai uang, cincin. pakai gelang. Tidak ada. Jadi lawaran kalau orang Jawa mengatakan polosan. Orang lahir ya nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Besok ketika kita masuk ke liang lahat ya juga tidak Tidak bawa bawa apa-apa apa-apa. kecuali kain kafan, 2 helai kain kafan, ya. Itu pun juga pasti akan hancur. Jadi kita lahir tidak bawa apa-apa, kita meninggal juga nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa. Jadi inilah analoginya koin peok tadi. Ya kita nggak punya apa-apa sebenarnya itu. Ya. Kita ini fakir, kita ini doif. Jadi jangan sok-sokan, jangan sok kaya, jangan sombong dengan jabatan, jangan sombong dengan hartamu. Karena sebenarnya kita itu dititipi saja, nanti mau diambil lagi. Nah, apalagi kalau kita menghadap Allah itu sendiri, nggak bawa apa-apa, koin peok aja nggak dibawa, uang 10 juta nggak dibawa, harta nggak dibawa, anak nggak dibawa, istri nggak dibawa. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam surat Maryam 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulluhum ayatihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka, kita ini akan datang menghadap Allah dengan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu artinya sudah nggak bawa siapa-siapa dan nggak bawa apa-apa. Bahkan kalau kita punya koin peok pun nggak kita bawa, ya, apalagi dengan yang bentuknya 10 juta dan sebagainya, itu titipan cepet banget. Jadi kalau ada yang merasakan bahwa saya gajian langsung entek, nah ya memang nggak ada apa-apanya, nggak berbekas, cuman 1 hari ngerasain Punya uang. Itu masih mending. Ada yang 2 jam, ini masih alhamdulillah, ada yang jalan lewat, ya, ada yang dilewati gitu. Tapi yang terpenting, dulur, ingatlah bahwa kita datang ke alam dunia ini yang sifatnya sementara, yang fana, mampir ngombe, itu nggak apa-apa. Besok kita pulang, mudik ke kampung halaman kita di akhirat, juga nggak apa-apa kecuali amalan kita. Mungkin kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh tukang parkir ya Pak. Oh iya, Tukang parkir itu tugasnya adalah menerima penitipan, menerima titipan mobil seperti kita. Cuma bedanya kadang kita itu di bibir bisa mengucapkan ini semua titipan, tapi saat diambil, wah, nangisnya nggak karuan, bahkan sakit hati. Ada yang sampai guling-guling nggak karu-karuan gitu ya. Jadilah tukang parkir, karena tukang parkir itu saat dititipi dia harus amanah menjaga mobil itu tanpa kurang satu apapun, dan ketika mobil itu diambil ya diserahkan begitu saja tanpa ada rasa apapun gitu ya. Jadi mungkin itu bisa kita contoh tukang parkir. Iya betul. Dan jadikan harta itu hanya ada di genggaman, bukan di dalam hati, tapi di dalam genggaman. Kalau agama, Allah, Rasulullah dan ajarannya dalam hati. Tapi kalau harta cukup dalam genggaman. Baik dulur, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.